Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan itu bisa sempurna. Kita memuji, menyanjung hanya kepada Allah semata, karena dialah yang sempurna kebaikannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd, para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita memulai bagian pertama dari usaha kita untuk memahami ayat-ayat yang memang itu hajat kita setiap hari. Jadi kalau kita berhajat akan kebutuhan pokok setiap harinya, maka ada pula hajat-hajat yang lebih dari kebutuhan pokok. Bahkan ini di atas dari kebutuhan pokok kita. Apa itu? Memahami apa yang menjadi bagian dari keseharian kita. Seperti surat Al-Fatihah ini. Kita setiap hari pasti membaca minimal sejumlah bilangan rakaat dalam sholat wajib. Apalagi kita menambahnya dengan sholat-sholat sunnah. Bahkan sholat kita tidak dikatakan sah kalau kita tidak membaca Al-Fatihah ini. Berarti ini bagian terpenting pada diri kita. Sehingga bahasa Imam Ibnu Qayyim memahami ini lebih penting daripada makan dan minum. Kalau makan, minum, jika ditinggal, paling mentok kita mati, jemaah. Fisiknya. Tapi kalau kita meninggalkan ini, yang mati adalah hatinya. Sehingga akhirnya binasa dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Makanya sebagian ulama, bahkan banyak para ulama mengatakan ini kewajiban untuk kita memahaminya. Karena memang hajat kita ini. Ya. Ibarat ibu-ibu yang tukang masak di rumah. Masa orang Jawa nggak bisa masak sayur asem? Ya, itu wajib itu kayaknya. Ya. Jadi memahami Al-Fatihah ini kewajiban bagi kita. Tidak bisa terelakkan lagi untuk memahaminya. Kenapa? Mas, Anda mendengarkan kajian lebih afdal daripada Anda wiritan. Kenapa jemaah? Nah, ini yang ingin kita ungkap secara umum dulu. Apa dibalik dari keutamaan surat ini, jemaah? Surat ini namanya saja sudah mencerminkan keutamaannya. Diberi nama Al-Fatihah, yaitu pembuka Al-Quran. Pembuka Al-Quran. Saya ingin memberikan gambaran sedikit, jemaah. Karya ilmiah, karya tulis, biasanya pembuka itu menggambarkan apa? Nah, rangkuman kan risum. Zubdahnya, orang Arab bilang zubdahnya. Ini intinya. Pembukanya ini intinya. Di sini ini intinya, rangkumannya.
Begitulah Al-Fatihah ini. Namanya Al-Fatihah, pembuka artinya. Yaitu pembuka dari Al-Quran. Berarti inti Al-Quran ada di dalamnya. Iya. Inti Quran ada di dalam surat ini. Bahkan sampai Imam Ibnu Katsir mengutip pandangan para ulama bahwa di dalam surat ini ada bahasa beliau sirrul Quran, rahasianya Al-Quran ada di sini. Kata kuncinya kalau bahasa kita ada dalam surat ini. Makanya surat ini memiliki banyak nama. Para ulama pun mengatakan jika Al-Quran menyebutkan nama yang banyak, hadis menyebutkan nama yang banyak atas satu permasalahan, maka menunjukkan bahwa masalah ini, kasus ini, item ini adalah sesuatu yang besar nilainya. Contoh, hari kiamat. Allah ingin menggambarkan bahwa kiamat ini sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Bagaimana cara Allah menggambarkan kiamat? Diberi nama dengan nama yang banyak. Dan setiap nama menunjukkan sifat dan hakikatnya. Begitulah Al-Fatihah. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ini surat mulia. Ini surat luar biasa. Allah dan Rasulnya memberi nama yang banyak dengan surat ini. Dikasih nama pembuka Al-Quran. Dikasih nama Ummul Quran. Itu artinya induk, tempat kembali. Neraka juga gitu. Fa ummuhu apa? Hawiyah. Tempat kembali dia hawiyah, yang membara-bara. Jadi tempat kembali. Jadi kalau disebut Ummul Kitab berarti induknya apa? Al-Quran. Ummul Kitab, induknya Quran. Kadang pula Rasulullah SAW menamakannya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kadang Rasulullah SAW menamakannya Al-Quran Al-Azim, Quran yang mulia. Jadi Al-Fatihah ini yang terdiri dari 7 ayat disebut Al-Quran. Bayangin ya, satu surat 7 ayat tapi dinamai dengan semuanya. Dinamai dengan yang 30 juz ini. Memberikan gambaran memang inilah induknya. Ini satu gambaran bahwa surat ini adalah surat yang mulia. Ketika surat ini mulia, otomatis banyak manfaat yang bisa diambil. Rasulullah SAW mengatakan surat ini adalah nur, cahaya. Berarti kalau kita membaca, mempelajarinya, maka ini akan menjadi cahaya kehidupan buat kita. Sampai-sampai lam yu'ta biha nabiyyun min qabli. Tidak ada nabi yang dikasih seperti ini. Hanya Rasulullah SAW saja yang Allah turunkan seperti ini. Nabi yang lain tidak. Cahaya ini. Kemudian manfaat lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surat ini
juga bisa menjadi penyembuhan loh. Buat penyembuh penyakit fisik. Kisah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah beberapa sahabat yang melakukan perjalanan. Kemudian ketika sudah mulai gelap, mereka berusaha untuk singgah di tempat yang terdekat. Singgahlah mereka di sebuah desa. Ternyata ketika mereka singgah di situ, salah satu dari kepala suku dari situ, desa itu tersengat kalajengking, berbisa. Mereka mencari obat. Siapa yang bisa menyembuhkan dan siapa yang punya obat? Ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan. Artinya nggak ada dokternya. Lalu para penduduk desa mengatakan, coba temui tamu itu, 3 orang itu tamu itu. Barangkali mereka bisa nyembuhin. Ditemuilah 3 sahabat itu. Lalu salah satu mereka mengatakan, boleh saya akan coba sembuhkan, tapi apa tapinya? Kasih kami beberapa ekor kambing, lapar. Kalian gak jamu. Oke, deal. Kalau sembuh loh tapi ya. Tukar faktur. Oke, dibacakan Al-Fatihah, lalu sembuh jemaah. Kemudian dikasihlah beberapa ekor kambing, kira-kira 10 ke bawah. Banyak ngasihnya. Akhirnya sahabat ini bingung, boleh nggak saya makan? Pulanglah mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadiannya. Rasulullah SAW menjawab, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu juga kamu ya, kalau surat ini bisa menyembuhkan orang sakit, katanya. Kambingnya masih ada. Maksudnya apa? Boleh. Ya, bagi saya juga dong, kata Rasulullah. Jadi inilah ruqyah jemaah. Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit, racun, penyakit fisik, bisa. Tapi syaratnya apa? Qur'annya memang, Al-Fatihahnya memang bisa menyembuhkan. Harus mahallun qabil, medianya ini harus pas. Medianya harus pas. Seperti kita beli tanaman, tapi medianya nggak pas. Yang salah tanamannya apa medianya? Medianya. Seringkali yang disalahin apa? Tanamannya. Ya kan? Medianya yang salah Anda. Seperti kita, kata Ustadz ruqyah Al-Fatihah, benar. Saya udah coba Ustadz bolak-balik, tapi kok masih sakit aja saya Ustadz, nggak sembuh-sembuh. Yang salah siapa? Janji Allah tidak akan meleset jemaah. Di mahal tempatnya nggak qabil, nggak layak. Itu apa itu? Hatinya dia. Hatinya nggak bersih. Yang baca juga orangnya nggak bersih hatinya. Intifaul mawani' yang kedua kata Ibnu Qayyim. Apa? Tidak ada penghalang. Apa itu? Bukan coba-coba. Cobain ya cobain. Berarti Anda tidak yakin. Ya, Anda tidak yakin. Niatnya hanya murni karena Allah. Jadi inilah jemaah. Ini surat mulia ini. Mengobati fisik, di samping dia adalah cahaya. Memberikan cahaya hati, hidayah, petunjuk buat kehidupan.
Ini secara ringkas keutamaan yang begitu besar dari surat Al-Fatihah ini, jemaah. Namanya yang banyak, utamaannya. Emang isinya apa ini surat? Ya, pembuka. Berarti dia menggambarkan apa? Al-Quran. Artinya apa? Ini loh Islam. Anda pengen belajar Islam yang benar, coba selami dan dalami surat Al-Fatihah. Anda akan kenal Islam. Bukan katanya, bukan turun-temurun, tidak. Kita akan benar-benar faham tentang Islam. Karena surat Al-Fatihah ini secara umum ingin menjelaskan kepada kita, satu, siapakah namanya Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Siapa zat yang kita ibadahi? Ya, siapa Tuhan ini? Kemudian ingin menjelaskan apa? Bagaimana bentuk ibadah kepada Allah? Bagaimana bentuknya secara umum? Kemudian yang ketiga, model-model manusia itu seperti apa? Bayangin, lihat ini. Mengenalkan kepada kita siapa Tuhan itu. Dan bagaimana caranya Anda menjadi hamba dari Tuhan ini. Lalu bagaimana realita manusia. Inilah surat Al-Fatihah, jemaah. Mengenalkan kepada kita tentang Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dengan apa ayat ini mengenalkan kita tentang Rabb? Mengenalkan kita tentang Rabb ini dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, inilah jemaah. Kita dikenalkan dalam ayat ini siapakah zat yang menurunkan Al-Quran, siapa zat yang mengutus Rasul ini. Dikenalkanlah kita dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya pula. Dari situ kita akan kenal. Karena surat ini menyebutkan berapa nama? Satu, mengenalkan dari Asmaul Husna. Itu adalah nama Allah. Kemudian mengenalkan nama Rabb pada ayat yang pertama, Alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin. Kemudian Rahman. Kemudian Rahim. Kemudian Malik. Ini 5 nama utama dari Asmaul Husna. Inti dari Asmaul Husna. Kalau kita memahami ini, maka ini mewakili dari semua Asmaul Husna yang kita ketahui jumlahnya 99. Ini mewakili semuanya. Dan kita akan kenal Allah. Siapakah Rabb ini? Siapa Allah itu? Kemudian surat ini juga mengenalkan kepada kita tentang hari akhir. Apa itu hari akhir? Dan seperti apa? Dikenalkan dari ayat Maliki Yaumiddin. Kemudian kita dikenalkan pula pada surat ini tentang bagaimana seharusnya kita terhadap Allah, kepada Allah. Bagaimana seharusnya kita ini sama Allah. Pada ayat Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini yang seharusnya kita sama Allah. Lalu ayat ini pula mengklasifikasikan manusia. Pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, ini kelompok pertama manusia, yaitu al-mun'am alaihim, manusia yang mendapatkan nikmat. Manusia yang lain ghairil maghdubi alaihim, ini manusia. Ada lagi manusia yang berikutnya apa? Walad dhalin, dibagi kita. Ini luar biasa, ini kesimpulannya, ini intinya Quran. Ini inti Al-Quran, jemaah. Makanya kita punya kewajiban untuk apa itu? Mempelajarinya. Dari sisi hukum fikih, tentu surat ini menjadi rukun dalam sholat wajib. Jadi rukun ini. Begitu pula pada sholat sunnah. Sholat wajib kita nggak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Begitu pula sholat sunnah kita tidak wajib kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Karena ini rukun, inti dari sesuatu itu namanya rukun, intinya. Ya, kalau bangunan gedung ini intinya apa, Pak? Pondasinya. Ya kan? Kalau pondasinya nggak ada, ya mana bisa berdiri, Pak? Rubuh. Itu namanya rukun. Kalau pondasinya ada, tapi asal-asalan, gimana? Ya rubuh, sama. Nah sekarang bagaimana hukumnya orang sholat baca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya asal-asalan? Contoh, dia baca Al-Fatihah jemaah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Begini kan bacanya kan? Gak ada yang bilang ngomong, akhirnya diem di sini. Kan beginikah jawab bacaan kita? Kalau bacaan kita seperti ini, berarti sama aja kita membangun pondasi yang asal-asalan jemaah. Rubuh nih gedung jemaah. Terus gimana dong? Bisa nggak sah sholat kita jemaah? Bisa nggak sah sholat kita? Karena kesalahannya fatal. Ya. Terus gimana dong solusinya? Solusinya tidak boleh keluar dari masjid ini sebelum Anda baca Al-Fatihah sama juru kunci di luar situ. Besok nggak ada yang kesini lagi. Artinya apa? Anda harus belajar. Wajib Anda belajar membacanya Al-Fatihahnya, mempelajari maknanya. Kalau enggak itu tadi, sholat Anda berbahaya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah rusak Pak. Anda baca alamin, sedangkan bacaannya alamin. Kalau alamin itu artinya alam semesta. Kalau alamin itu orang yang sakit perut mau ke WC, ke toilet. Rusak kan artinya? Rusak aja mah. Ini bahasa Arab ini. Menurut Anda miring artinya bubar. Lompat artinya aja mah. Rabbil alamin, pencipta sekalian alam. Kalau Anda baca Rabbil alamin, alamin orang-orang yang sakit perut, mules.
Ya kan rusak artinya. Ini baru satu, tak kasih contoh. Kalau lainnya, Allahu Akbar. Dan inilah urgensi pentingnya kita belajar. Jadi dari sisi makna, ini bicara tentang prinsip mengenal Allah, iman, tauhid. Terus mengenalkan kita apa kewajiban kita sama Allah untuk menjadi seorang hamba. Kemudian kita sebagai manusia ini di tipe manusia yang mana? Manusia yang dapat nikmat atau manusia yang dimurkai masuk neraka? Terus sisi bacaannya, bacaan kita sudah benar atau tidak? Sehingga sholat kita ini benar. Siratal ladzina am'amta alaihim. Banyakan makan cendol mulutnya. Ibaratnya sih gitu ya, kata candaan kita begitu ya. Rusak semua mulut nih jamaah. Begitulah. Tidak bisa membedakan antara sad dengan sin. Ya kan? Ha dengan ha itu berantakan. Tasdid nggak dibaca, yang harus ditekan nggak ditekan, hilang huruf. Begitulah jemaah pentingnya surat ini. Jadi sisi fikih apa? Wajib, rukun Anda baca dengan benar. Kalau membaca surat salah-salah, oke lah, itu masih sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah jangan salah Pak. Jangan. Musibah ini. Ini sisi fikih. Sisi lain fikih, sisi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Saya baru ngasih gambaran ya. Sisi fikih, sisi perbedaan pendapat. Saya tidak bicara masalah itu. Apakah bacaan bismillah itu kalau jadi imam saya keraskan apa enggak? Anda pernah kan di masjid. Masuk masjid, imamnya terkadang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dikeraskan kan. Ada lagi Anda mungkin masuk masjid lain, kok nggak baca bismillah nih imam? Tahu-tahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih antara dikeraskan dan tidak dikeraskan. Bukan tidak baca, tidak dikeraskan artinya pelan. Oke lah, ini perbedaan fikih, sehingga silahkan saja. Anda mau keraskan silahkan, Anda mau pelanin silahkan. Yang salah siapa? Yang salah nggak sholat di masjid. Gitu kan? Apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah atau nggak baca Al-Fatihah kan dengerin imam? Faham masalahnya? Ya. Ini juga perbedaan pandangan dari para ulama fikih. Ada yang mengatakan tetap Anda harus baca. Yang mengatakan harus baca, kapan bacanya? Sedangkan kita harus mendengarkan bacaan Quran imam. Beda lagi. Ada yang mengatakan tidak boleh Anda baca. Kenapa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, dengerin. Berarti bacaan yang dikeraskan. Terus bagaimana Ustaz yang benar? Ini perbedaan madhab dalam fikih. Silahkan saja yang mau baca, yang nggak baca silahkan. Yang salah, yang nggak sholat berjamaah. Ini masalah fikih ya jamaah. Fikih luas, lapang. Tapi kalau bicara secara ilmiah, kajian ilmiah, nah baru kita bicara tentang mana yang lebih kuat dari pandangan itu, dari sudut pandang dalil, pijakan dasar hukum. Ini namanya studi kritis. Ya, studi kritis dalil. Tentu kita nggak bicara terlalu dalam lah di sisi sini. Cukup Anda ketahui bahwa dua hal ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.
Dampaknya ada pada susunan ayat di surat ini. Mereka yang mengatakan, oh basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, makanya dikeraskan bacaannya. Berarti ayat pertama yang mana? Coba Anda lihat di mushaf-mushaf itu. Ayat yang pertama yang mana di Al-Fatihah? Bismillah. Di mushaf kita ini, Bismillah. Makanya kalau jadi imam dikeraskan, karena itu ayat, Pak. Di bentuk mushaf yang lain, pandangan para ulama lain tidak. Ayat yang pertama yang mana? Alhamdulillah. Berarti berkurang dong ayatnya? Enggak, tetap 7. Ya kan? Ini perbedaan pandangan. Kalau mau studi kritis, ya jadi panjang ceritanya, jemaah. Mengurai pandangan, mengurai argumen, lalu kita pelajari argumen, kita kritisi dari sudut pandang kaedah-kaedah ilmu syar'i. Nah, saya memberikan wacana kepada Anda. Tapi secara basic, prinsip dasar bahwa surat ini Al-Fatihah wajib dibaca bagi orang yang sholat. Titik. Wajib dibaca, Pak. Bahkan bukan wajib, rukun malah. Sudah rukun. Sehingga kita harus memperbaiki lisan kita dalam bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Belajar, Pak. Resikonya berat sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu. Paham sampai sini? Ini secara umum aja saya jelaskan ya, cepat ya. Oke. Kita sampai jam berapa? Jam 1. Oke. Saya masuk pada ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap kata di surat ini ada maknanya. Alhamdu itu apa namanya? Artinya memuji, Pak. Pujian. Pujian itu apa? Pujian itu ucapan dengan lisan, sanjungan dengan lisan. Caranya mengucapkan kata alhamd, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu pujian dengan lisan. Itu namanya alhamd. Pujian ini, sanjungan ini lillah, hanya milik Allah. Berarti kita tidak boleh memuji, menyanjung selain Allah. Ayo. Tidak boleh kita menyanjung selain Allah. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Idza ra'aitumul maddahin faghmuru ala wajhi turab. Kalau ada orang memuji Anda, ambil pasir, lempar pasir ke mukanya. Ngajak berantem, Ustaz. Ya, artinya hindarilah. Jangan. Pernah terjadi, ada seseorang memuji Utsman bin Affan di depan Utsman. Di situ ada sahabat. Ketika si fulan ini memuji Utsman bin Affan, sahabat ini keluar, ngambil pasir, lalu pasir dilempar di mukanya dia. Marah dia, apa yang kamu lakukan? Ya, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang memuji, ambil pasir, lempar pasir ke mukanya. Ya kalau sekarang ya jangan, Mas, ngajak berantem kamu, Mas. Jangan dilihatin aja ngamuk orang sekarang. Jangan. Terus sekarang gimana? Hindari. Kalau ada orang memuji Anda, potong. Mas, sudah cukup. Jangan puji saya. Ya, Anda tidak tahu saya. Anda tidak tahu saya. Ya, jangan seperti itu. Biasa aja. Hindari pujian orang. Dan jangan memuji orang.
Makanya kalau harus kita memuji, maka ucapkan ahsibuhu dzalik. Menurut pandangan saya, dia orangnya begini. Menurut pandangan saya, orangnya seperti ini, Mas. Jangan disanjung, jangan. Dan ucapkan la uzakki 'alallahi ahada. Saya bukan mau membersihkan jiwa orang, tidak. Saya menurut pandangan saya. Jadi Islam itu ngatur, Pak. Jadi kembali ke ayat ini, alhamdulillah, pujian, sanjungan dengan lisan itu hanya milik Allah. Lillah, kepemilikan, lillah, milik Allah. Siapa Allah itu? Yaitu zat yang hanya kepadanya dipuji. Pujian itu disampaikan. Siapa Allah itu? Saya urai sedikit ya. Lafaz Allah itu berasal dari kata ilah. Seperti pada kalimat tauhid, la ilah, ilah. Jadi istilahnya lafzul jalalah, lafaz yang penuh keagungan. Allah berasal dari kata ilah. Oke. Apa makna ilah? Berasal dari akar kata aliha ya'lahu, yaitu maknanya ibadah. Berarti ilah objek yang dikenai pekerjaan. Jadi ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang dikenai ibadah. Faham? Baik. Faham orang mudeng, Mas? Modelnya si ramudeng. Ibadah itu perbuatan. Perbuatannya namanya saya, pelakunya yaitu sosok yang beribadah. Yang diibadahi berarti apa? Objek yang dikenai. Itu namanya ilah. Yang dikenai perbuatan, yaitu apa? Tujuan ibadah perbuatan saya, orang yang beribadah, berarti saya ibadahnya kepada siapa, Pak? Nah, itu namanya yang dikenai objek. Itulah makna ilah, ma'bud, yaitu apa? Zat yang diibadahi. Berarti lafaz Allah, lafzul jalalah, Allah adalah zat yang kita ibadahi, zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Berarti makna alhamdulillah adalah pujian, sanjungan itu hanya kepada zat yang diibadahi. Faham? Oke. Berarti makna la ilaha artinya apa? Tidak ada. Tidak ada. La ilaha berarti maknanya tidak ada siapapun bentuknya yang diibadahi, illa kecuali Allah, zat ini, zat yang ini. Paham sekarang? Jadi kalau la ilaha illallah dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah, nyambung? Nyambung. Rusak maknanya, Pak. Wah, kok selama ini gitu, Ustadz? Iya, kita dibodoh-bodoh alias dibahlul-bahlul kalau bahasa. Sama siapa? Liberal.
Yang merusak kan liberal, ini mau dirusak kita. Karena ini kalimat ini bunyinya bukan la rabba illallah, bukan la Rabb Tuhan, tapi kalimatnya apa? La ilah. Jadi tidak ada tempat tujuan kita beribadah kecuali Allah. Itu makna lafzul jalalah. Maknanya, sisi maknanya. Jadi alhamdulillah, pujian itu hanya sama zat ini. Lalu siapa lagi zat ini? Lillahil asmaul, dialah pemilik nama-nama yang sempurna kebaikannya. Oke. Berarti dua kata ini, alhamdulillah, kalimat biasa atau kalimat yang mulia, Pak? Mulia, Mas. Jangan main-main Anda dengan kalimat ini. Rasulullah SAW bilang apa? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Anda mengucapkan alhamdulillah sekali saja diucapkan dan Anda faham maknanya, sekali ucapan Anda alhamdulillah, pahalanya bisa memberatkan timbanganmu di akhirat. Ayo Mas. Rasulullah SAW juga bersabda, idza akala al-abdu aw syarib, jika seorang hamba itu minum, saya mau contohin tapi nggak ada minuman di sini. Nah, anak cuma ngomong doang. Ya, anak mau contohin tapi nggak ada jamaah. Iya, ya sudahlah kita lanjutin aja ya. Kan bener kan, bener kan? Bener kan, nggak bohong. Iya. Jadi jika ya masa dimakan tisu Mas. Jadi jika seorang hamba itu minum atau makan, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka Allah akan cintai dia. Allah ridho sama dia, Allah cinta sama dia. Susah Pak jemaah ngomong alhamdulillah. Gampang. Cuman masalahnya, apakah kita mengucapkan dengan mulut pakai hati atau pakai mulut tok enggak pakai hati? Anda yang jawab. Tapi kalau keluarnya pakai mulut, bersumber dari hati, inilah kemuliaannya Pak. Alhamdulillah. Kondisi apa kita mengucapkan alhamdulillah? Apa saja. Kalau kita kondisi nyaman, senang nih, ucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kesenangan Anda, kenikmatan Anda akan ditambah sama Allah. Tapi kalau lagi susah, lagi bokeh, lagi musibah, lagi ada musibah berat Pak, ngomong apa? Alhamdulillah. Loh bukan innalillah Ustaz. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Maka musibah yang Anda derita itu akan diganti oleh Allah dengan nikmat. Ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW nanya ke malaikat maut, qabatta ruha abdi, kamu sudah mencabut roh anaknya hambaku itu? Iya ya Allah, sudah saya cabut roh anak itu. Qabatta thamrata fuadi, yang kamu cabut itu anak kesayangan. Kata Allah. Apa yang diucapkan orang tua ketika melihat anak kesayangannya dia ini wafat?
Malaikat mau jawab, hamidaka wastarja. Ayahnya, ibunya di saat si anak yang lagi lucu-lucunya ini wafat, ayah ibunya mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, angel jamaah. Anak lucu-lucunya wafat, ngomong apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau ente ngomong begitu di depan keluarga, kira-kira diapain ente? Oh, disiram air panas ente jamaah. Tapi Allah bilang apa? Allah berfirman apa? Ubnu li abdi, bangunkan buat kedua orang tuanya ini istana di surga, dan kasih nama istana surga buat orang tuanya ini, nama istananya Istana Alhamdu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Angel jemaah. Minimal ente jenguk temen ente sakit di rumah sakit, selang sono, selang sini, ente bilang sama temen ente, Mas, alhamdulillah Mas. Kira-kira itu teh yang di sebelah dia diapain, disiram Mas ya. Karena apa? Ketidakfahaman dia. Lihat, Allah muliakan dia, padahal kalau mengucapkan alhamdulillah pahalanya besar. Ngomong alhamdulillah di saat musibah, dikasih rumah di surga Pak. Nama rumahnya Alhamdu. Tapi ya dua kata, cuman ngeluarinnya ini setengah mati Mas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau mendapatkan nikmat, beliau bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji itu milik Allah. Dengan nikmatnya semua kebaikan sempurna. Tapi kalau beliau ditimpa musibah, beliau bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, semua kondisi yang menimpa saya, alhamdulillah. Ini luar biasa jemaah. Jadi kita disuruh apa? Memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah setiap kondisi Anda. Mau senang, mau susah, ucapkan alhamdulillah. Punya duit, nggak punya duit, bilang alhamdulillah. Kenyang, lapar, bilang alhamdulillah. Ditempeleng orang, inti alhamdulillah Mas. Ditempeleng lagi itu sama dia, bilangin alhamdulillah Mas. Ini contoh, sekedar contoh jamaah. Contoh ya. Subhanallah, coba lihat jamaah. Pembuka Al-Quran, kita buka Al-Quran, dibuka Al-Quran dengan apa? Alhamdulillah. Allah menciptakan langit dan bumi pun mengucapkan apa? Alhamdulillah. Luar biasa ini jamaah. Indah Islam. Zat yang harus kita puji Allah. Pujian itu ringan di lisan, tapi pahalanya wah, nggak bisa kita hitung jemaah. Padahal cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Istri ente ngomel-ngomel di rumah, ngomel-ngomel, ente bilang apa? Alhamdulillah gitu. Terus gimana res? Itu coba nanti sore. Nanti sore ya, istri ente kan suka WA-an. Gimana? Udah makan siang? Jangan dijawab. Jangan dijawab, jangan diapa-apain Mas. Dimin aja. Pulang ngomel nggak? Ngomel Mas. Bawa burung kenari pagi-pagi. Bilang apa? Alhamdulillah. Kamu kenapa kesurupan loh? Alhamdulillah gitu Mas. Kelar insya Allah. Tapi enggak. Ini zikir mulia ini. Ini zikir mulia ini. Ngucapin alhamdulillah sambil senyum. Marahnya lama enggak?
Nggak bakal lama mas. Ngucapin alhamdulillahnya sambil senyum. Alhamdulillah. Kenapa lo pulang-pulang senyum-senyum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Surupan katanya. Alhamdulillah. Capek ngomong sama lo, ditinggal paling mentok. Jadi ini zikir mulia jemaah. Ya, kita lanjutkan insya Allah di jadwal saya berikutnya di hari apa? Rabu pekan ketiga insya Allah. Ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.